Yaitu orang-orang yang taklid kepada Muhajirin dan Ansor. Taklid di atas apa? Taklid di atas kebenaran. Ya, karena orang-orang Muhajirin secara umum, para sahabat Nabi kita SAW, mereka adalah orang-orang yang jujur dan terpercaya. Ya, adil. Mereka tidak akan mendustai agama ini, tidak akan berbohong, berdusta atas nama agama. Maka kita mengikuti mereka, kita taklid kepada mereka karena mereka benar. Walihada qala ta'ala fi ahli jahiliyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, wa idza qila lahum ittaba'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang ahli jahiliyah tersebut, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Ikutilah Al-Quran, ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Akan tapi kami hanya akan ikut, kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Itu yang akan kita ikuti. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun bapak-bapak kalian, bapak-bapak mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak paham dia tentang agama, dan juga tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu akan tetap ikut? Akan ikut apa enggak, Pak? Hah? Ajaran nenek moyang yang tidak ada landasannya dari syariat, tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kita lahir kemudian kita dapati perkara tersebut, kita ikut apa enggak? Kalau kita ikut, kita sama seperti orang-orang jahiliyah. Dikabarkan oleh Nabi, ini loh yang benar, ajaran itu salah. Akan tapi mereka mengatakan, oh bapak saya dulu begini, nenek moyang saya dulu begini, saya cuma ikut aja. Adapun orang-orang yang tidak berakal, tidak, tadi kita katakan bahwasanya tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak tahu agama, tidak tahu tentang ilmu tersebut, walayah tadi, dan juga tidak mendapatkan petunjuk, laisa mahalan lil qudwah, enggak pantas untuk diikuti. Ya, orang-orang yang tidak punya ilmu tentang perkara tersebut, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas untuk dijadikan panutan, tidak pantas untuk diikuti. Innamal qudwatu fi man yaqil wa yahtadi. Orang-orang yang diikuti hanya orang-orang yang dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqlidul a'ma min umuril jahiliyah. Maka taklid buta ini adalah diantara perkara-perkara jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Hada yusamma bit ta'assub. Dan ini juga boleh dikatakan dengan kata at-ta'assub atau fanatisme. Ya, orang-orang yang taklid buta ini bisa juga dikatakan sebagai orang-orang yang ta'assub. Orang-orang yang fanatisme hanya dengan ajaran nenek moyangnya saja. Dan itu yang benar menurut mereka. Tidak pandang apakah dia ada landasannya, ada dalilnya ataukah tidak. Yang penting ini dari bapak moyang saya, ini dari keturunan saya, ini dari kelompok saya, maka ini pasti benar, yang lain pasti salah. Bahkan dahulu dakwahnya Rasulullah SAW, mereka ta'assub kepada qabilahnya, sehingga mereka mengatakan orang fasik atau orang dusta di kelompok kami lebih kami percayai dibandingkan orang yang jujur di kelompok yang lain. Maksudnya Nabi Muhammad SAW lebih dia suka kaumnya yang berdusta dibandingkan dengan apa? Ada kelompok lain yang jujur mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Taklid buta atau ta'assub, atau yang kita namakan sebagai fanatisme. Liannal qud, orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam.
Masuk waktu. حي على حي على turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka akan mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Akan tapi kami akan mengikuti apa-apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Meskipun syaitan azab api atau neraka sa'ir, akan tapi kalian akan tetap mengikuti mereka ataukah tidak? Maka ini pertanyaan yang membuat mereka berpikir seharusnya bahwasanya apa yang diajarkan oleh bapak-bapak moyang mereka adalah tidak berlandaskan sebuah kebenaran. Kemudian kata Syekh, wa idza qila lil musyrikin wal kafirin, apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwal Qur'an. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mengatakan, kami mendapati bapak moyang kami mendapati dulu kakek-kakek kami, ya, qabilah kami ataupun yang semisalnya di dalam sebuah agama atau dalam sebuah ajaran. Awalau kana syaitanu yad'uhum, atau andaikan syaitan menyeru mereka, ay yad'u haula'il aba, syaitan menyeru bapak-bapak mereka, bapak moyang mereka, ila adzabis sa'ir, kepada adab neraka sa'ir atau pada adab neraka yang berapi-api. Atattabi'unahum lis-sa'ir, kamu juga akan ikut ke neraka sa'ir atau tidak? Ya, kira-kira kalau ditanya kepada kita, jawabannya apa? Mau ikut apa enggak? Pasti tidak mau ikut. Yakni kata Syekh hafidhahullah taala, taqtaduna bi abaikum wa in kanu min atba'i syaitan. Apakah kalian akan tetap mengikuti bapak-bapak moyang kalian meskipun mereka pengikut syaitan, termasuk kita semuanya? Ya, jadi jangan heran kalau ada syaitan mengganggu kita, membisikkan kepada kita hal-hal yang buruk, karena itu memang tugas dia, itu memang pekerjaan dia sebagai bentuk hasud atau sebagai bentuk hasad kepada Adam alaihissalam yang menyebabkan dia dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'aluhum ila sa'ir, dan kesudahan mereka, tempat kembali mereka, bapak-bapak moyang mereka itu kepada neraka sa'ir. Al-aqil yajibu annahu yanzur fi amrihi wa fi man yuqallid. Orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang cerdas, maka mereka wajib melihat tentang perkara tersebut dan kepada siapa dia taklid, siapa yang dia ikuti.
Ya, satu-satunya orang yang pasti benar untuk kita ikuti adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, ya, kullun yukhadhu qawluhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua ucapan siapa saja, gelarnya apa saja, berhak untuk diterima dan berhak untuk ditolak kecuali satu ucapan orang, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita taklid di apa bahasanya? Itu harus kita ikuti. Ya, karena taklid tadi, taklid atas kebenaran adalah ittiba. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, fa'atahum biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ucapan mereka. Ya, bagaimana argumentasi orang-orang yang taklid? Ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Ketika diberikan nasihat, ketika disuruh mengikuti kebenaran, maka mereka berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan nenek moyang, berhujjah dengan memfitnah balik kepada orang yang mengajarkan kebenaran tersebut. Sebagaimana di sini di dalam surah Saba ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Katakanlah, aku cuman pengen berikan kamu satu nasihat saja. Ya, satu perkara saja. Antaqumu lillahi mathna wa furada tsumma tatafakkaru. Untuk kamu, ya, mengikhlaskan niat, berapa ikhlas. Ini maksudnya antaqumu lillahi, di sini maksudnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala berdua-duaan, berkelompok-kelompok, ataupun tatkala sendirian, kemudian tatafakkaru, kemudian kamu berpikir, merenungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bisahibikum bijinnah. Ya, bahwasanya kawan kalian yang dahulu awal-awal sebelum diutus sebagai nabi kamu sebut sebagai al-amin, sebagai orang yang amanah. Mereka atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada sedikit pun penyakit gila. Disebut apa? Al-amin. Ya, bahkan mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuruh kepada kebenaran, ketika disuruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka melakopi berbanding terbalik 180 derajat. Yang tadinya al-amin menjadi apa? Al-kadzdzab, pendusta. Menjadi majnun, menjadi apa? Gila, menjadi penyair, tukang sihir, dukun, ataupun yang semisalnya. Ya, padahal ucapan-ucapan mereka itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menakjubkan kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun kita enggak membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala udah sangat luar biasa. Maka ketika dahulu orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah gila, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, "Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Kamu tidak gila wahai Muhammad, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad itu dukun, Muhammad itu penyair, Muhammad itu tukang tenun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma huwa biqauli syahid, qalilan ma tu'minun, wa ma huwa biqauli kahin, qalilan ma tadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala langsung membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dahulu sekali lagi mereka katakan, mereka berikan gelar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Amin. Al-Amin itu para jamaah adalah artinya apa? Orang yang terpercaya, laqab yang sangat luar biasa di kalangan tersebut. Ya, yang tidak ada cacatnya karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Begitu pula ketika Al-As bin Wa'il mengatakan bahwasanya Muhammad itu akan terputus nasabnya, akan terputus, tidak ada yang mengingat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat, bukan satu ayat lain. Menurunkan satu surat untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu suratnya, Pak? Nah, kasih hadiah air mineral, nanti diambil setelah sholat.
Apa suratnya? Bukan satu ayat, satu surat. Sekalian dibaca suratnya. Karena pendek Pak, cuma 3 ayat. Nah, itu udah ada kisi-kisinya tuh. 3 ayat apa? Tadi siapa? Al-Kautsar. Na'am, Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Nasabmu yang akan putus wahai Al-As ibn Wa'il yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan nasab Nabi akan terputus. Padahal sampai detik ini penyebutan Nabi Muhammad SAW masih ada, padahal sudah lewat 14 abad lebih. Ya, bahkan sampai hari kiamat masih akan ada orang yang akan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, bahkan nasabnya masih ada sampai hari kiamat. Siapa itu? Al-Imam Mahdi. Ya, itu adalah di antara keturunan Nabi Muhammad SAW yang sampai hari kiamat masih ada para jamaah. Ini menunjukkan apa? Batilnya ucapan Al-As ibn Wa'il ketika menggelari Nabi SAW sebagai orang yang putus nasabnya. Kemudian selanjutnya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhil ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat tersebut, ittabi'u ma unzila ilaikum, dan seterusnya untuk menyuruh mereka mengikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum yaqulun, maka mereka mengatakan, orang-orang jahiliyah tersebut, nahnu natamassak bima alaihi abauna. Kami cuma ngikutin, berpegang teguh kepada apa-apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami. Ya, apa-apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Dahulu begitu, ya kita sekarang begini. Ya, kita nggak akan menyelisih apa nenek moyang kami. Wala nuti' hadzal rajul. Kita nggak akan pernah mengikuti orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, unzuru, lihatlah. Kemudian watafakkaru, pikirkanlah. Fima qala lakum hadzal rajul, tafakkaru wa la ta'khudhukumul asabiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka berpikir. Ya, menimbang-nimbang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terperdaya dengan al-asabiyah, fanatisme. Jangan karena bukan dari kabilah kalian, bukan dari keturunan kalian, bukan dari kelompok kalian, kalian mengatakan bahwa saya Muhammad ini adalah tidak benar misalkan. Ya, ini yang harus kita hindari. Begitu pula di zaman sekarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang kita sebutkan ini, ya, kita berkaca di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengatakan di antara perkara-perkara jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Muhammad SAW adalah taklid buta, maka kita jangan sampai menjadi orang yang taklid buta. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang taklid buta, tidak menerima kebenaran kecuali dari guru saya misalnya, kecuali dari kelompok saya, kecuali dari apa yang saya pelajari toh misalkan. Menganggap yang lain itu pasti apa? Pasti salah. Kalau kita percaya diri, apapun yakin dengan apa yang kita lakukan, boleh-boleh saja. Akan tapi jangan sampai kita menganggap bahwasanya selain kelompok kita adalah salah. Ya, selain apa yang kita lakukan adalah keliru ataupun yang semisalnya dan yang semisalnya. Kemudian antaqumu lillahi ya'ni la lil hawa wal asabiyah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan antaqumu lillah, maksudnya janganlah engkau tegak berdiri di atas hawa nafsu dan juga di atas fanatisme. Fanatisme madhab misalkan, atau fanatisme golongan, fanatisme kaum ataupun yang semisalnya. Bal yakunu qiyamukum lillah, akan tapi engkau berdiri tegak karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, turidul haq, mau mencari kebenaran. Masna wa furada, isnain, maksudnya dua-dua.
Ya, furoda maksudnya sendirian, sendiri-sendiri. Yufakkiruna wa yajtami'una wa yaquduna jalsah. Lianna ta'awunul jalisin awil jama'ah fihi rijalul wusul ilal haq aw furoda an yakhlu bi nafsihi yufakkir. Ya, berbeda dengan orang-orang yang sendirian. Orang-orang sendirian berbeda dengan orang-orang yang berkelompok. Karena kalau kita sendirian, Pak, ya, kalau kita belajar sendiri, kita baca misalnya, ya, kemudian kita belajar dari internet saja misalnya, berbeda dengan orang-orang yang belajar berkelompok-kelompok. Dia bisa apa? Dia bisa bertukar pikiran. Dia bisa menyampaikan masalahnya kepada gurunya misalkan, sehingga apa yang mereka pahami, apa yang kita pahami, terkadang tidak benar dengan apa yang sebenarnya. Ya, karena butuh sebagian ayat, sebagian hadis itu butuh kepada penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang paham tentang ilmu tersebut. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa yata'ammal ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merenungkan apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sayajidu annahu haqqun fayajibu alaihi ittiba'u. Maka kalian orang-orang jahiliyah pasti akan mendapati bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran dan wajib untuk diikuti kebenaran tersebut. Summa tatafakkaru ma bisahibikum, kemudian kalian berpikir, kalian merenungkan bahwasanya kawan kalian, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi taquluna innahu majnun, yang kalian katakan Muhammad itu adalah gila. Ya, yang kalian mengatakan Muhammad itu adalah gila, wa huwa laisa bihi junun. Dia enggak ada gila sedikit. Yang enggak ada penyakit gila kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa aqalur rajul wa aqalul khalq sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling berakal. Orang yang paling berakal di antara manusia-manusia, bahkan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ansahul khalq, dan orang yang paling bisa menasehati makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling fasih nasihatnya, paling bagus cara penyampaiannya, paling bagus cara dakwahnya. Namun begitu saja, walaupun demikian, tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Hal-hal yang aneh-aneh, dikatakan gila, dikatakan pemecah belah umat, benar gak? Dikatakan memisahkan antara keluarga dengan anaknya, memisahkan antara istri sama suaminya. Padahal beliau adalah orang yang paling fasih di dalam apa? Di dalam berdakwah. Orang yang paling bagus cara penyampaiannya. Apalagi di zaman sekarang, sangat wajar ya kita mendapatkan juga apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita sangat jauh dari kata bagus dalam berdakwah, bagus dalam cara penyampaian ataupun yang semisalnya. Wa a'lamul khalq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling pintar, makhluk yang paling mengetahui. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengetahui? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, berucap dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa taquluna innahu majnun? Kenapa kamu bilang Muhammad itu gila? Ya, padahal kamu tahu, wahai orang-orang kafir Quraisy, kamu tahu Muhammad itu enggak gila. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy
mencoba untuk membendung dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka bingung apa yang harus dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Muhammad gila, kita tahu orang gila itu seperti apa katanya. Ya, termasuk yang bingung adalah bapaknya Khalid ibn al-Walid, itu Al-Walid. Ya, bingung. Beliau adalah orang yang pada saat itu dia adalah orang yang tertua di dalam orang yang dituakan di masa tersebut. Dia mengatakan bahwa kalau kita mengatakan Muhammad gila, kita tahu orang gila itu seperti apa. Kalau kita mengatakan Muhammad itu tukang sihir, kita tahu tukang sihir itu seperti apa. Muhammad gak kayak gitu. Ya, karena apa yang mereka sifati kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada yang pas. Ya, sampai dia mengambil kesimpulan bahwa sudah kita katakan aja dia dukun. Ya, karena dukun itu adalah apa? Memisahkan antara suami dan istrinya, memisahkan antara anak dan bapaknya. Muhammad itu seperti dukun. Padahal mereka sendiri apa? Membantah ucapan mereka sendiri. Mereka juga tidak percaya dengan apa yang mereka ucapkan sebenarnya. Akan tapi itulah was-was dari syaitan yang mengatakan bahwasanya untuk menolak kebenaran itu mencari-cari alasan yang terkadang apa? Terkadang tidak masuk akal. Ya, dari dahulu sebelum diutus sebagai nabi dikatakan apa? Al-Amin. Ketika diutus sebagai nabi, kebalikan dari Al-Amin, kadzdzab, majnun ataupun yang semisalnya tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kemudian kata Syekh, fakiru unzuru fi aqlihi, unzuru fi tasarrufatihi, hal hiya mislu tasarrufil majnun. Ya, pikirkan wahai orang-orang kafir Quraisy dan lihatlah akalnya, dan juga lihatlah bagaimana perilakunya. Apakah Muhammad itu seperti orang gila? Tentunya tidak seperti orang gila. Ma bisahibikum min jinnah. Tidak ada sedikit pun penyakit gila kepada kawan kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. In lam tu'minu bihi wa tattabi'uhu fa innahu yahillu bikumul adzab asyadid. Kalau kalian enggak mau beriman, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang jahiliyah, kalau kalian enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan kalian tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, karena di antara tugas Rasul secara umum termasuk Nabi Muhammad SAW adalah memberikan kabar gembira dan juga memberikan apa? Peringatan dari azab, peringatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ja'akum nasihun lakum. Nabi Muhammad SAW itu datang kepada kalian, memberikan nasihat kepada kalian. Yuridu lakum al-khaira. Nabi Muhammad menginginkan kepada kalian kebaikan. Wa yuridu lakum an-najat. Dan juga menginginkan kepada kalian keselamatan. Wa yuridu lakum as-salahi wal falah fid dunya wal akhirah. Dan Nabi Muhammad SAW menginginkan kepada kalian as-salah, kebaikan, dan juga al-falah, yaitu kemenangan atau kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Fa kaifa tasifunahu bihadzal wasf? Bagaimana kalian bisa mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat tersebut, dengan sifat gila? Taqulun innahu majnun biduni ru'yatin wa biduni tafakkur wa biduni ta'ammul lima ja'a bihi. Kalian mengatakan Nabi Muhammad itu gila tanpa melihat, tanpa merenung, tanpa memikirkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir kata Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, wa hakadha yajibu ala kulli aqilin an yanzura fi aqwalin nas. Maka seperti inilah, ya, wajib bagi setiap orang yang berakal, bagi setiap orang yang akalnya sehat, untuk apa? Untuk melihat ucapan-ucapan manusia. Fayumayyizuha, kemudian dia membanding-bandingkannya. Wa yufahhisuha, kemudian dia memilih-milihnya. Wa yaral khata' minas shawab, kemudian dia melihat ada yang benar
dari apa? Dari ada yang salah dari yang benar. Fayaqbal al-haq wa yaruddul khata. Maka dia terima kebenaran, kemudian dia menolak apa? Menolak yang salah. Wala yahmilu at-taqlid al-a'ma. Jangan sampai ya dia terperdaya oleh taklid buta alal baqai alal batil, sehingga tetap berada di atas kebenaran. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang berakal, ketika mendapati sebuah perkara, sebuah ajaran, sebuah agama secara umum, maka jangan sampai kita taklid dan tetap berada di atas kebatilan apabila sudah datang penjelasan dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi orang yang tadi kita sampaikan bahwasanya tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyelamatkan kita, ya, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dan sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini para jemaah, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada para jemaah sekalian. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan, dituliskan. Ada waktu sekitar 10-an menit. Baik. Nggak ada, Pak? Kalau nggak ada, anak yang bertanya. Ya, PR, Pak. PR-nya murjah. Murjah bab sebelumnya ya diulangi di rumah. Ya, jangan sampai hanya ketika ketika kajian aja gitu. Maksud di rumah ya sambil duduk, sambil ngopi ya, sambil istirahat, dibaca-baca kembali catatannya dan juga dari catatan-catatan yang lainnya, agar ilmu yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapatkan di berbagai majelis bisa bermanfaat dan bisa terus-menerus diingat. Ya, itu pentingnya juga untuk menulis, karena sebagaimana dikatakan oleh para penasehat bahwasanya ilmu itu adalah seperti burung dan tulisan itu adalah talinya, pengikatnya. Jadi orang-orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak diikat, maka itu seperti orang-orang yang mendapatkan burung tapi dilepas begitu saja, tidak diikat dengan tulisan sehingga tidak dimurajaah, kecuali hafalan kita seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi dulu nih kisahnya sedikit, Imam Syafi'i itu Pak nggak pernah bawa buku, hampir tidak pernah bawa buku. Jadi cari ilmu, cari hadis, tidak pernah bawa buku, Pak. Kok bisa nggak bawa buku? Karena setiap yang dia dengar dia hafal, setiap yang dia baca dia hafal. Nah, kalau kita seperti itu nggak apa-apa, nggak usah bawa buku. Tapi kalau kita belum seperti itu, maka diusahakan membawa kitabnya, ya, ataupun buku tulisannya. Ya barangkali ada hal-hal yang penting untuk dicatat agar tidak terlupakan dari apa-apa yang disampaikan oleh para pemateri. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan dipaksa ya.